Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pendek ini, saya mau coba untuk membuat sebuah catatan dalam sudut pandang seismologi. Rangkaian kejadian gempa di Majene dan Mamuju diawali oleh gempa pertama magnitudo 5,7 dan kedalaman sumber gempa 18,8 km. Pusat gempa sekitar 31 km di bagian selatan Mamuju. Gempa kedua, magnitudo 6,2 dan kedalaman sumber gempa 18,4 km. Berdasarkan sumber dari USGS, pusat gempa sekitar 36 km selatan Mamuju. Gempa kedua lebih kuat dibandingkan dengan gempa pertama, sehingga bisa dipahami bahwa kejadian gempa ini diawali oleh gempa pembuka atau foreshock dengan magnitudo 5,7. Berdasarkan parameter sumber yang diperoleh dari USGS, dua gempa ini terpicu karena adanya aktivitas sesar naik. Kejadian gempa diikuti oleh sejumlah gempa susulan atau aftershock. Jika kita melihat tatanan tektonik wilayah Sulawesi Barat atau bagian barat dari Pulau Sulawesi, tatanan tektonik dipengaruhi oleh adanya aktivitas tektonik di Palung Makassar atau Makassar Trends, dan kondisi ini yang mengakibatkan adanya struktur tektonik Mamuju berdasarkan buku Bahaya Gempa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusgen tahun 2017. Dalam catatan sejarah kejadian gempa, setidaknya ada 3 kejadian gempa di Mamuju dan Majene dengan magnitudo lebih besar dari 6. Gempa tahun 1969, sebuah gempa magnitudo 7,0 yang membangkitkan gelombang tsunami. Waktu itu dikabarkan ada 64 orang meninggal, 97 orang mengalami luka, dan 1.287 rumah rusak di 4 desa. Gempa tahun 1984, sebuah gempa yang terjadi dengan magnitudo 7,0. Gempa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 23 orang terluka, dan kerusakan pada beberapa bangunan di Mamuju. Dan baru-baru ini, sekitar 2 pekan yang lalu, pada tanggal 15 Januari 2021, gempa magnitudo 6,2 yang diawali oleh gempa magnitudo 5,7. Gempa ini mengakibatkan 73 orang meninggal dunia berdasarkan data dari BNPB dan 64 orang mengalami luka berat. Posisi gempa pada tahun 2021 ini berada di antara gempa 1984 dan gempa 1969. Dan di sini kita bisa melihat perbandingan kejadian gempa utama dan gempa susulan tahun 2021, tahun 1984, dan tahun 1969. Dan kita bisa melihat bagaimana pola dan posisi dari gempa utama dan gempa susulannya. Jika kita lihat dari sebaran kejadian gempa yang pernah terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwa wilayah Sulawesi memiliki tingkat kegempaan yang relatif tinggi. Dan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tatanan tektonik yang rumit dan aktif di Pulau Sulawesi. Untuk itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami potensi dan memperkuat mitigasi. Terima kasih.